Halo pemirsa, masih bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Mang Adi. Mang Adi, banyak sekali hal yang ingin saya gali sebenarnya gitu ya Mang Adi ya. Namun yang pertama Mang, sebenarnya apa sih yang Anda rasakan Mang Adi ketika Anda terjun dan masuk ke desa-desa untuk mengajar anak-anak? Apa perbedaan yang Anda lihat sebelum dan sesudah Anda masuk untuk mengajar mereka? Yang pertama itu saya melihat adalah mereka yang tadinya ada beberapa anak, yang lain baca, cuma megang buku aja. Sekarang semua baca. Yang tadinya mereka acuh, mesti ditarik-tarik dulu, ayo baca buku, ayo baca buku. Sekarang begitu mobil datang, buka bagasi, lari sampai kadang jatuh-jatuh. Rebutan. Karena biasanya mereka request, Mang besok bukunya ini ya, bukunya ini ya, bukunya ini ya, gitu kan. Gitu. Lalu yang kedua adalah mereka dalam bersikap. Yang tadinya itu kadang suka noyor-noyor temennya gitu. Berkata kasar, kata kotor. Terus juga mereka yang artinya memang seperti etikanya lah yang kurang. Pelan-pelan di setiap mulai giat, ayo semua diisi dengan hal-hal yang memberi mereka wawasan tentang etika, empati, dan lainnya ya. Poin dari adab itu sendiri. Sampai akhirnya mereka, saya melihat semakin baik dan bikin kangen setiap hari. Karena mereka daring ini juga, kita juga susah juga ya ke para pendidik ya. Pendidik kita juga pasti kerepotan. Gimana sih cara nyampein materi yang pas, sedangkan anak-anak di sekolah rakyat ini contohnya adalah mereka HP aja tadinya ada yang nggak ada. Kebingungan. Waduh ini gimana ngerjain tugasnya nih. Atau absen segala macam, HP-nya nggak ada. Saya minta bantuan sama teman-teman semua. Ayo kita nih support nih. Sini nih. Alhamdulillah. Dan mereka menurut saya menjadi anak yang sudah siap untuk melangkah lebih baik. Lalu sebenarnya Mang Adi, COVID ini menjadi salah satu kendala juga. Apa yang Anda rasakan ketika perpustakaan keliling ini bercengkrama dengan anak-anak di tengah pandemi seperti ini? Ya, kalau saya selalu bermasker. Dan saya nggak terlalu yang dekat dengan anak-anak. Saya khawatir pandemi ini siapapun kan bisa jadi carrier ya artinya. Kalau saya masa bodoh, saya masih aja gelar di Taman Gajah, nggak berhenti. Saya di Kemiling ini, sekolah rakyat itu pun karena saya stres. Nggak bisa keliling waktu itu, nggak bisa di Taman Gajah, setiap minggu sore kumpul sama anak-anak, itu bahkan pernah sampai hampir 300 anak yang datang, yang baca buku, dalam satu waktu aja itu. Saya berkali-kali storytelling, segala macam, mengedukasi mereka. Mereka akhirnya menyiapkan banyak, apa ya namanya ya, banyak memberikan saya kayak dorongan gitu. Ayo Mang, gerak terus Mang. Ya namanya hidup kalau kendala masih pasti ada ya, tapi karena saya kan juga untungnya di Lampung ini banyak sahabat-sahabat nih. Apa sih Mang yang Anda rasakan ketika ternyata banyak loh yang peduli, ternyata banyak loh yang mau jadi volunteer. Apa sih yang Anda rasakan Mang? Yang saya rasakan adalah saya cuma bisa minta Allah jangan bawa saya pulang dulu. Karena kalau saya, anak-anak itu harapan kita semua. Anak-anak itu harapan bangsa. Kalau hari ini kita ngelihat kelahi, tapi nanti kan enggak gitu. Makanya saya ada banyak yang support Bisa Pustaka, sampai kemarin juga dari DPR RI Pak Taufik Basari juga datang. Pak Taufik Basari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Dia otomatis punya jangkauan yang luas untuk membantu mengembangkan literasi di Lampung. Poinnya itu. Makanya saya kemarin datang semua, termasuk sahabat-sahabat saya dari Brothership juga, teman-teman tuli juga datang. Itu benar-benar yang nguatin. Dan saya gak akan berhenti. Saya bakal mati-matian memperjuangkan ini karena insya Allah saya bakal memperjuangkan
hidup saya maksudnya adalah untuk keluarga dan Busa Pustaka. Lalu harapan Anda, bagaimana Mang Adi ke depannya, ataupun ada masukan dari Anda sendiri untuk mengembangkan budaya literasi di masyarakat khususnya anak-anak ini? Silahkan. Kita memang sudah terbiasa ya buku-buku nggak ada, aksesnya minim. Jadi malas baca. Sebenarnya malas itu hanya sekilas. Begitu kita menemukan yang kita suka ya antusias juga gitu. Kita baca novel misalnya kan segala macam. Tapi memang kita ini masih terlalu minim sarana prasarananya, gitu. Kita punya gedung perpusnas yang gedung perpustakaan tertinggi di dunia. Kalau saya nggak berharap gedung tertinggi di dunia, kalau saya berharap pada literasi tertinggi di dunia, itu yang saya harapkan. Percuma gedung menjulang sampai langit sana, kalau yang bacanya nggak ada. Sedangkan baca itu penting, kita tahu banyak hal segala macam. Terus juga perpustakaan keliling. Armada setiap perpustakaan daerah itu pasti ada. Jalaninlah. Gitu. Takut lagi pandemi, bisa diakalin dan saya berhasil menjalankan itu, alhamdulillah. Saya tidak pernah terkena selama pandemi ini. Terkena COVID maksudnya, alhamdulillah. Jadi saya itu sistemnya adalah buku, saya pakai disinfektan, saya semprot, saya siapin dulu, saya keringin, saya bawa, itu saya drop. Minggu depannya saya balik lagi lewat ke sana, mereka memasukkan buku itu, termasuk sampai sekarang di Busa Pustaka sering kayak gitu. Bukunya itu masuk ke dalam plastik langsung, plastik besar. Atau kardus khusus tapi langsung saya tutup. Begitu ada mengambil buku tuh jangan. Jadi steril lah ya. Nah, ya buku ini bakal dibersihin dulu sama Mamang nanti karena saya juga alhamdulillah ngebangun sekolah selain sekolah rakyat Busa Pustaka di Kemiling, saya juga ngebangun lamban rumah ya bahasa Lampung. Lamban literasi Busa Pustaka di Raja Bahasa Abdul Qadir gitu. Dan insya Allah tahun ini juga Busa Pustaka untuk semakin gitu loh, ngajak teman-teman termasuk pemerintah juga biar makin semangat gitu. Busa Pustaka juga ada planning untuk membangun House of Busa Pustaka. Bagaimana sebuah tempat mini library atau perpustakaan mini dengan tempat wirausahanya gitu. Sampai akhirnya orang-orang termasuk pemerintah juga semakin sadar bahwa literasi itu bisa membawa kita ke kesejahteraan dan literasi itu penting gitu. Makanya saya ya berharap pemerintah lebih serius. Ini lebih penting. Karena kalau enggak akan muncul kebiasaan-kebiasaan buruk, tren-tren buruk berkelanjutan. Apalagi sekarang udah akses digital kan gitu. Baik, terima kasih Mang Adi Siap. atas informasinya. Tentunya sangat menginspirasi semuanya. Terima kasih Siap. atas kehadiran dialog spesial. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada dialog spesial kali ini, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga melaksanakan vaksinasi. Saya Kristi, berserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.